Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin menampilkan sebuah video dari seorang habaib klan Ba'alawi, ya, di mana beliau itu menyikapi tentang polemik nasab yang sudah berjalan lebih daripada setahun, ya. Kemudian beliau itu memframing bahwasanya polemik nasab ini sebagai fitnah terhadap klan Ba'alawi, fitnah terhadap nasabnya habaib. Namun sebelum kita saksikan video tersebut, ada baiknya saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin, selamat hari lebaran, ya, 1445 Hijriah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan diterimanya amal ibadah kita, insya Allah mudah-mudahan Allah akan menumbuhkan dan mengembangkan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, ini saya masih di Banten, ya, di pesantren Abuya Kiai Haji Yusuf Al-Mubarak, sambil menunggu waktu deklarasi dan pelantikan PWI Provinsi Banten pada tanggal 21 mendatang. Kembali lagi kepada masalah video yang akan saya unggah itu, ya, di mana ada seorang habaib ini yang saya rasa itu sangat lucu sekali, ya. Kenapa? Karena beliau mengatakan bahwasanya fitnah polemik nasab ini adalah fitnah yang berangkat dari kebencian. Kalau memang fitnah, kemudian beliau mengutip daripada makalah Al-Habib Abdullah ibn Alwi Al-Haddad, bahwasanya kalau terjadi fitnah yang berlarut-larut, ya, maka diam saja, tidak usah bergerak, tidak usah menyikapi, dan tidak usah menjawab, gitu kan. Karena dengan diamnya kita, dengan tidak pedulinya kita terhadap fitnah tersebut, itu akan mendatangkan sebuah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau mengutip sejarah daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, di mana Rasulullah itu, ya, kata beliau nih, itu menyatakan di hadapan Sayyidina Ali bahwasanya orang-orang as-sabiqunal awwalun, orang-orang terdahulu, yang paling buruk itu adalah kelompok yang membunuh untanya Nabi Saleh. Nah, kemudian kelompok yang terakhir, yang paling buruk itu adalah orang yang membunuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang bernama Ibnu Muljam. Lalu apa sikap Sayyidina Ali karamallahu wajhah? Apakah membalas atau memprovokasi umat untuk membalaskan, ya, kejahatan yang dilakukannya kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah? Kemudian juga beliau menganalogikan dengan kejadian Sayyidina Hasan ketika diracun dan Sayyidina Husain ketika dipenggal kepalanya di padang Karbala. Apa tanggapan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain? Justru Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu merasa sedih terhadap orang yang melakukan kejahatan, kezaliman kepada dirinya. Sedihnya bukan karena kezaliman dan kejahatan yang beliau rasakan dari orang tersebut, akan tetapi beliau kasihan orang yang berbuat zalim, orang yang berbuat kejahatan kepada beliau, itu akan mendapatkan laknat dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kaitannya dengan polemik nasab ini? Ya, saya rasa tidak ada kaitannya, tapi memang begitulah, ya.
Memang begitulah ciri-ciri dari klan Ba'alawi itu, ya. Selalu menganalogikan sesuatu yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan apa yang sedang dibahas. Karena memang isinya adalah doktrin untuk mempertahankan diri dari keraguan umat terhadap keabsahan silsilah nasabnya klan Ba'alawi. Karena kalau dikatakan fitnah, itu sangat jauh, saudara-saudara, ya. Kita ambil misalkan definisi fitnah. Fitnah itu apa sih definisinya? Ya, yang paling umum dan paling sederhana, fitnah itu adalah menuduhkan satu tuduhan kepada orang lain di mana orang tersebut memang tidak pernah melakukan atau berbuat seperti apa yang dituduhkan. Itu fitnah. Nah, sementara polemik nasab ini kita bukan menuduh nasabnya seseorang yang bersambung kepada Kanjeng Nabi secara sahih. Kemudian kita tuduh bahwasanya nasabnya palsu. Tapi tidak. Sekali lagi tidak. Jelas memang diakui ataupun tidak oleh para habaib itu sendiri maupun oleh para muhibbinnya, memang nasabnya habaib itu tidak bersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu bisa dibuktikan melalui kajian pustaka, melalui sanad periwayatan pertama yang menyambungkan nasabnya klan Ba'alawi kepada Kanjeng Nabi melalui Ahmad bin Isa Ar-Rumi ini, itu adalah Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran. Itu terjadi pada abad ke-9, di mana abad-abad sebelumnya tidak ada ulama-ulama an-nasabah, baik dari klan Ba'alawi sendiri maupun di luar klan Ba'alawi sendiri, yang menyatakan mereka ini adalah bagian dari zuriyahnya Kanjeng Nabi melalui Ahmad bin Isa. Karena jelas kalau kita melihat kitab-kitab para ulama ahli nasab dari abad ke-4 sampai abad ke-8, itu satu-satunya tidak ada. Satu pun tidak ada yang menyatakan bahwasanya Ahmad bin Isa itu punya anak bernama Abdullah atau Ubaidillah sebagaimana yang diklaim oleh klan Ba'alawi. Kemudian yang kedua, ya, mereka juga tidak berani, ya, secara terbuka melakukan tes DNA kemudian hasilnya dipublikasikan secara umum sebagaimana yang dilakukan oleh keluarga besar keturunan daripada Wali Songo, di mana keluarga besar keturunan Wali Songo ini sudah banyak yang melakukan tes DNA, sudah banyak yang melakukan verifikasi data dan diakui oleh seluruh nakobah internasional, dan juga hasil tes DNA-nya dipublikasikan, gitu loh. Jadi jangan lagi mengatakan fitnah. Diamnya para habaib itu, ya, diam di sini bukan berarti mereka tidak berkomentar. Mereka berkomentar, tapi tidak menjawab. Komentar mereka itu hanya melakukan satu penggiringan opini, seakan-akan mereka sedang difitnah, dizolimi, ya, dan dikerdilkan. Padahal sebaliknya, justru yang melakukan fitnah itu adalah mereka sendiri, di mana mereka itu selama ini memfitnah keluarga keturunan daripada Wali Songo, di mana salah satunya yang paling viral itu adalah Habib Bahar, ya kan, yang mengatakan bahwasanya Wali Songo tidak punya keturunan. Itu jelas fitnah, gitu loh. Kemudian Habib Rizik yang pertama kali itu mencanangkan tentang tes DNA untuk memverifikasi kebenaran daripada pengakuan seorang akan tersambungnya nasabnya kepada baginda Rasulullah. Akan tetapi mereka sendiri tidak berani memverifikasi datanya, tidak berani melakukan tes DNA. Padahal selama ini yang menuntut keluarga besar Wali Songo itu untuk melakukan verifikasi data dan melakukan tes DNA itu adalah kelompok mereka. Jadi jangan diputarbalikkan fakta ini, gitu loh. Faktanya adalah mereka yang selama ini memfitnah keluarga keturunan Wali Songo, bukan, ya, masyarakat Indonesia, baik dari kalangan para ulamanya, para gawagisnya, para asatidnya, bahkan dari keturunan Wali Songo sendiri tidak pernah melakukan fitnah kepada para habaib. Ini yang disampaikan adalah fakta, realita secara kajian pustaka, tidak bersambung kepada Nabi. Dan tes DNA-nya pun gagal karena haplogrupnya G, di mana haplogrup G itu, ya, identik dengan keluarga Yahudi Askenazi. Nah, jadi demikian ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya silahkan dilihat saja videonya. Dan ini saya rasa tidak nyambung dengan apa yang sedang terjadi
dari polemik nasab ini. Silakan dilihat videonya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ya, kita kan sering ngomong gini ya, misal, Habib, ini kenapa ya, kok sekarang nasab Ba'alawi diragukan? Tidak buka TikTok, tidak buka Facebook, tidak buka ini, tidak buka itu, pasti seliweran, ngomong itu seliweran, kan? Terus kenapa, Habib? Guru-guru kita, pembesar kita, kok tidak memberikan komentar? Kok diam ibaratnya? Perhatikan Pak, habaib itu ada juru bicaranya. Ya, habaib ada juru bicaranya, ada panduannya. Siapa juru bicara habaib? Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Sahib Ratib. Beliau mengatakan apa? Perhatikan. Apa katanya beliau? Idza taqulu iqamatu min haditsin kanat mubasyiratan bitulil muntadhar. Katanya beliau, idza taqulu iqamatu min hadits. Kalau ada satu kejadian, kalau ada satu fitnah, kok tidak selesai fitnah? Mulai kapan ini sudah? Mulai hampir setahun lebih sudah. Habaib dipukuli semuanya. Dinafikan semuanya. Kalau sudah panjang seperti itu, kejadian seperti itu, kanat mubasyiratan bitulil muntadhar. Ketahui, kalau kamu bisa sabar, katanya beliau, kalau kita bisa sabar atas hal ini, ada kabar gembira yang menunggu kamu sekalian. Semakin lama fitnah, semakin pahala yang besar yang disediakan oleh Allah SWT. Apa katanya lanjutannya? Ida an-nawaibu adlamat wa tanakkarat faskun wa iyyaka at-taharruka. Katanya beliau, idan nawaibu, kalau musibah adlamat, semakin menjadi-jadi. Yang dulunya cinta sama keluarga Rasulullah, sekarang mulai ikut-ikutan. Boikot habaib. Dia bukan Ba'alawi, dia itu keturunan ini. Naudzubillah. Sama cemilah omongan. Sudah seperti itu, wa tanakkarat, sudah menjadi-jadi seperti itu. Apa katanya beliau? Dan ana ini Pak, jangan salah tafsir. Bukan ana yang ngomong, Habib Abdul Haddad. Faskun wa iyyaka at-taharruk. Diam, jangan jawab apapun. Kemudian wa iyyaka at-taharruka, hati-hati. Jangan sampai kamu membuat gerakan untuk memukul mereka. Jangan. Siapa yang ngomong? Juru bicaranya habaib. Makanya jangan kaget. Guru-guru kita tidak nanggepi masalah ini Pak. Kalau dengan ilmu, ayo duduk. Tapi kalau kebencian, lebut apa? Ini jawabannya ini. Kemudian apa? Katanya beliau, wahdar annan nawaiba kas-sahaib anjali fi sur'atin wa wujuduha yudghil khabar. Hati-hati ya, jadi jaga lisan. Segala fitnah yang berjalan itu kas-sahaib, koyo awan. Awan itu mendung. Kemudian setelah itu apa? Mendung. Anjali fi sur'atin. Enggak lama kena angin. Habis mendung. Yang dulunya gelap jadi terang nanti. Biarkan. Wa wujuduha yudghil khabar. Wujudnya hanya cerita. Loh, waktu itu ada mendung ya. Tapi sekarang sudah hilang ya, terang ya. Waktu itu ada ya yang mencaci maki habaib ya. Sekarang mana itu orangnya? Tidak lama seperti itu Pak. Ngerti Pak? Jangan pernah dikomeni. Lewat di belalainya sampean, jauhkan. Allahu Akbar. Rasulullah itu Pak pernah memprediksi bagaimana kejadian dengan Sayyidina Ali. Beliau pernah mengatakan, wahai Ali, orang yang celaka di muka dunia ini dua. Yang pertama, golongan awalin, golongan terdahulu. Siapa? Yang nyembelih ontanya Nabi Allah Soleh. Yang nyembelih ontanya Nabi Allah Soleh, setelah disembelih, gara-gara disembelih turun musibah. Itu paling jeleknya orang. Kelompok awalin, kelompok yang terdahulu. Dan yang kedua Ali, orang yang akan man darabaka fi hada. Ini dijelaskan sama Nabi depannya Sayyidina Ali. Man darabaka fi hada, orang yang akan memukul kamu di sini katanya Nabi. Fayakhdhabalaka hada, maka jenggotmu akan bercucuran darah. Itu orang yang celaka kelompok akhir. Diprediksi sama Nabi, bukan diprediksi sama Nabi.
Berjalan waktu, Nabi Pak, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadi. Beliau dibunuh oleh orang yang asqal akhirin, sesuai dalilnya Nabi. Orang paling buruk kelompok akhir. Abdurrahman bin Muljam. Tahu sama Abdurrahman bin Muljam? Tidak pernah lepas dari wudu. Wajahnya bercucuran air wudu. Tidak pernah meninggalkan puasa sunnah. Tapi dialah yang membunuh menantu Rasulullah, Sayyidina Ali, itu mengatakan kafir dan sebagainya. Wafat Sayyidina Ali, terbunuh. Pertanyaan, Pak. Sayyidina Hasan nggak ada gerakan. Sayyidina Husain nggak ada gerakan. Bahkan Sayyidina Hasan setelah beliau diracun ketika akan wafat, apa perkataan beliau? Hati gini, Pak. Ini madhabnya habaib, Pak. Madhab yang sekarang ini mereka kelompok kita orang ini sekarang banyak dimusuhi. Tapi Anda yakin yang cinta juga lebih banyak daripada yang musuhi. Ini cuma sampah kecil, Pak. Anda yakin yang cinta kepada mereka lebih banyak. Apa perkataan Sayyidina Hasan ketika beliau sudah diracun akan wafat? Katanya beliau apa? Wallahi, demi Allah, aku tahu siapa yang meracun aku. Siapa Sayyidina Hasan yang meracun kamu? Katanya. Nah, aku tahu, cuma aku sudah maafkan. Aku sudah maafkan. Ini madhabnya habaib. Ini madhabnya orang-orang yang ingin nyambung sama Rasulullah. Sampean ingin nyambung kepada mereka, para habaib, nyambung kepada para Rasulullah, ini madhabnya. Tidak pernah membalas cacian dengan cacian. Cacian dibalas doa yang terbaik. Cacian dibalas dengan tahajud, dengan tadarruk, dengan cucuran air mata, mikirkan mereka. Dan ini yang terjadi dengan Sayyidina Husain. Ketika sorenya dipenggal, pagi hari melihat ke arah jauh, bercucuran air mata. Bertanya bibi beliau, Sayyidina Zainab, Husain, kenapa kau menangis? Katanya. Apa kau takut? Oh enggak, bukan. Aku melihat di sana bahwasanya aku akan terbunuh hari ini. Aku akan terbunuh hari ini. Cuma yang biar aku nyesel, gara-gara dia bunuh aku, dia akan diadab sama Allah. Gara-gara bunuh aku, dia akan diadab sama Allah. Mana perasaan dengkinya? Mana perasaan balas dendamnya? Dan itu harus ada sama kita semuanya. Mau habaib, mau bukan habaib, mau kiai, mau ustadz, mau orang awam, harus ada sama kita. Kenapa? Athar Ramadan, bekas Ramadan, ibadah Ramadan, pengajian di Ramadan, itu yang kita harapkan. Bukan keluar Ramadan, kita mengumbar kata-kata dengan cacian, kita mengumbar perkataan dengan kutukan. Bukan. Sebentar jadi.